Susah nggak sih Kak ambil persetujuan dari prodi? Lihat kita prodinya karena ada 3 konsentrasi ya teman-teman ya. Mumpung kalian masih semester muda, gunain waktu kalian buat join organisasi, join magang. Itu tuh penting banget karena pengalaman-pengalaman dari organisasi dan magang tuh penting buat kita magang wajib nantinya, buat kita kerja nantinya tuh penting kayak gitu. Kakak cantik yang aku maksud tadi adalah kakak ini. Hai semuanya. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Kak, biar teman-teman yang pada nonton pada kenal. Oke, terima kasih sebelumnya buat Monik dan Haidar ya. Ya, perkenalkan aku Musamirah Farhaini. Kebetulan aku dari Kesma Hima Formas dari angkatan 2021 khususnya konsentrasi kearsipan. Nah, jadi Kak Mustam ini yang bakal nemenin aku selama podcast kali ini nih. Ya kan Kak? Iya, betul banget. Nih, di episode kali ini kita akan bahas apa dan ada siapa, karena di ujung pasti teman-teman juga udah lihat ada Kak satu Vina. lagi. Ya, jadi di podcast kali ini kita akan bahas tentang scholarship and sharing. Itu tentang kita sharing sama Kak Vina tentang magang. Dan kebetulan ini merupakan proker terakhir dari Kesma Hima Formas. Itu podcast ke-6. Yeay. Ya, langsung aja kali ya. Ya. Jadi Oke, tapi sebelum itu kenalin dulu nih. iya nih, Kak aku mau Vinanya. kenalin Kak Vina dulu ya. Jadi Kak Vina ini adalah mahasiswa Informasi dan Hubungan Masyarakat 2020, konsentrasi Public Relation. Benar. Yang kebetulan saat ini lagi magang di mana Kak? Lagi magang di Solo Technopark, tepatnya di Yeah. Kota Solo. Oke, karena Kak Vina udah memperkenalkan diri, langsung aja kita sharing-sharing bareng Kak Vina buat pengalamannya yang keren banget itu. Oke? Sebelumnya aku mau nambahin perkenalannya Kak Vina nih. Kebetulan Kak Vina dulu juga dari Kesma Hima Formas loh teman-teman. Kakak ini magang di Solo Technopark, milihnya tuh gimana? Maksudnya apakah ada informasi dari orang kampus atau kakak milih sendiri, atau ini merupakan salah satu program magang merdeka atau emang magang khusus dari kampus gitu? Oke, aku jawab ya. Iya. Jadi aku tahu Solo Technopark ini dari Kampus Merdeka. Jadi aku magang ini tuh magang MSIB dari Kampus Merdeka sendiri kayak gitu. Terus kenapa aku milih Solo Technopark? Karena dulu kan di MSIB di tahunku di batchku tuh ada maksimal 22 perusahaan. Nah, aku tuh dulu awalnya daftar yang di Semarang aja. Nah, karena yang di Semarang tuh nggak lebih dari 22, jadi aku nyari yang di sekitar Semarang, di Solo, Jogja dan sekitarnya. Nah, aku cari-cari yang di Solo tuh di Solo Technopark ini buka banyak divisi nih, kayak oh kayaknya keren banget nih. Terus aku cari-cari di internet kan, oh Solo Technopark ini ternyata di bawah naungan dari Mas Gibran. Jadi kayak oh kayaknya bagus. Jadi aku daftar di Solo Technopark, dan di Solo Technopark ini salah satu mitra yang paling cepat nge-reach out aku duluan. Jadi aku daftar dan alhamdulillah lolos di Solo Technopark kayak gitu. Tadi aku ada dengar dikit Mas Ibra. Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. Mas Gibran wali kota Solo. Iya. Oh gitu. Cawapres itu loh. Iya. Iya. Berarti awalnya nggak ada mau daftar MSIP ya? Aku awalnya emang mau daftar MSIB, cuma kan mikir di di angkatan aku tuh minimal magang tuh 4 bulan. Terus aku mikir kenapa nggak aku ikut MSIB aja. Kalau MSIB kan 4,5 sampai 5 bulan kan. Dan itu dibayar dengan BBH. Jadi kayak kenapa nggak dicoba gitu loh, kayak gitu. Kalau boleh tahu nih BBH itu apa, biar teman-teman pada tahu juga nih.
BBH itu bantuan biaya hidup. Nah, itu berarti- bentuknya uang bulanan gitu, kayak gitu. Berarti kata kasarnya kita dibayar gitu ya. Mm-mm. Ih, mau juga. Kayak gitu. Oke, berarti itu MSIB itu paid internship gitu ya, Iya. Kak? Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, nah Kak Vina tahu informasi MSIB itu dari mana? Program Merdeka, program magang Merdeka itu? Untuk aku tahu MSIB dari mana itu tuh dulu awalnya pas semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah itu ada temanku satu angkatan tuh ikut magang MSIB itu. Terus aku tanya-tanya kan apa bisa jurusan kita ikut. Terus ternyata bisa dan aku cari-cari tahu di Instagram Kampus Merdeka. Terus aku coba daftar di websitenya dan ternyata oh bisa buat D4 kayak gitu. Oke, nah tadi Kak Vina bilang temennya itu semester 4 dan Kak Pas Vina pas kita masih semester pas 4. semester Iya. 4, berarti magang ini di semester 6 ya? Iya, semester 6 ke 7 ini. Kalau magang dari di semester 6 ke semester 7 itu berarti di convert SKS nggak sih Kak? Iya, di convert SKS. Oke. Terus kalau boleh tahu tadi kan Kak Vina bilang di Solo Technopark itu buka banyak divisi. Nah, mungkin Kak Vina boleh cerita di divisi apa magangnya, terus apakah itu ada kaitannya dengan program studi yang Kak Vina jalanin sekarang? Oke, jadi di Solo Technopark itu buka kurang lebih tuh 12 divisi. Nah, aku di situ tuh dulu daftar di divisi sosmed spesialis sama di human resource atau HR. Nah, tapi aku di situ tuh lolosnya di divisi HR-nya. Terus aku agak-agak bingung dong karena kan kita kan jurusannya PR kan. Kenapa kok dimasukinya di HR gitu. Terus aku nego-nego sama dosbing aku, Mbak Dian. Aku nego-nego kalau dari Mbak Dian tuh ngebolehin aku masuk di Solo Technopark asalkan harus ada matkul-matkul yang sesuai sama PR, kayak harus ada PR-PR-nya lah kayak gitu. Terus aku ngelobi sama Mbak Dian, aku ngelobi sama PIC dari MSIB itu sendiri di Solo Technopark. Aku bilang lah kalau jurusan aku tuh PR dan biasanya tuh matkulnya tuh kayak gini. Terus apakah tetap bisa diterima di SR? Terus katanya bisa karena Solo Technopark itu perusahaan yang berkembang. Jadi kayak masih belum begitu lurus gitu loh, masih kayak HR-nya tuh ngerjain ini itu kayak gitu. Jadi masih ada beberapa yang double job. Terus makanya aku diterima di situ karena di HR-nya Solo Technopark itu masih berhubungan sama PR gitu loh. Jadi kayak Jadi masih bisa ya masih di-convert. bisa. Terus juga dan hasilnya aku pas magang di sana tuh aku juga ngerjain tugas PR juga dan ternyata di Solo Technopark itu divisi PR-nya itu baru dibentuk pas aku magang di situ. Jadi kayak sekalian gitu loh, sekalian belajar bareng sama divisi PR gitu. Bahasnya masih perintis ya kakak ya. Kalau boleh tahu kakak mulai magangnya kemarin dari bulan apa sampai apa? Dari bulan Agustus sampai Desember. Oh ini Iya. bulan terakhir. Iya, dan minggu terakhir ini. Oh iya. Berarti itu 4 bulan ya Kak magangnya? 4,5 bulan. 1 semester. Kalau boleh tahu nih kak, kan kita dari prodi humas itu kan ada magang wajib gitu ya. Berarti ini termasuk magang wajib juga? Iya, magang wajib. Jadi magang wajibku sekalian aku ikut MSIB gitu. Wah bisa double. Double keuntungan ya Iya kalau gitu. double keuntungan nih. Nah, tapi Kak Vina, kalau boleh tahu, kalau kita mau magang MSIB dari, mungkin kan ada MSIB yang di semester 5 juga. Nah, kalau dari kalau dari prodi kita magang di semester 5 itu apakah ikut ke convert juga Kak atau enggak? Menurut aku ikut ke convert ya, karena pas aku masih semester 5 atau 6
itu ada beberapa teman aku yang ikut MSIB kayak gitu. Jadi itu tergantung kamu ngobrol ke prodi itu gimana, terus tergantung divisi yang kamu masukin itu apa, misalkah sosmed spesialis gitu. Nah, sosmed spesialis, apakah di sosmed itu kamu ngerjain sesuai mata kuliah yang di semester 5 ini atau enggak, kayak gitu. Oh, berarti ketentuannya itu untuk magangnya itu berarti pekerjaan kita di sana itu iya. apakah relevan dengan Iya. mata kuliah di semester itu gitu ya Kak. Ini poin penting banget ya teman-teman, bisa Jadi teman-teman- dicatat. Teman-teman mungkin bisa magang dari semester berapapun asalkan mata kuliahnya itu relevan Iya. dengan pekerjaan yang dikerjakan. Oke, untuk prosedur dari magang Merdeka sendiri itu gimana Kak, ngurusnya dari kampus, terus dari masukin dokumen-dokumennya sampai akhirnya bisa lolos itu Iya, gimana? kadang soalnya kita tuh dapat narasumber satu sama yang lainnya tuh beda-beda nih. Kalau dari Kak Vina sendiri kemarin gimana? Oh, kalau dari aku sendiri untuk daftarnya tuh lewat website Kampus Merdeka. Terus di situ kan pasti ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi kayak CV, terus surat rekomendasi, SPTJM kayak gitu. Pas di batchku kayak gitu ya. Jadi pas aku di kampus tuh cuma ngurus surat rekomendasi sama SPTJM. Kalau SPTJM itu pas di batchku itu ditandatanganin oleh wakil rektor. Jadi aku ngurusnya di Samwa waktu itu. Terus kalau SR itu surat rekomendasi aku minta tanda tangannya di wakil dekan di fakultas kayak gitu. Kalau boleh tahu SPTJM itu apa ya Kak? Surat aku juga lupa ya singkatan dari apa, cuman itu tuh kayak surat perjanjian kita tuh ada semacam perjanjian sama Kampus Merdeka, kita nggak boleh yudisium, kita harus magang full, jadi kita nggak boleh ngambil mata kuliah kayak gitu-gitu, kita nggak boleh KKN kayak gitu. Berarti itu 100% full day kerja ya Kak? Iya, tergantung mitranya. Kadang ada mitra yang hari Senin sampai Jumat, kadang ada yang cuma dari Senin sampai Kamis kayak gitu-gitu. Iya, paham. Kalau untuk Kak Vina sendiri ini berarti full Dari Senin sampai Jumat. dari Senin sampai Jumat. Terus ini udah libur ya Kak berarti? Ini izin soalnya aku tadi ada bimbingan. Oh gitu. Kakak berarti ini sambil magang sambil nyusun skripsi juga nih? Aku belum sempat nyusun skripsi sih, soalnya aku ambil data di tempat lain. Awalnya aku mau ambil data di Solo Technopark itu. Cuman kalau dipikir-pikir, kalau aku ngambil di Solo, aku kejauhan gitu loh, harus bolak-balik Solo Oh, iya, Semarang. Jadi kayak ya udah aku ambil di Semarang aja gitu. Kalau benefit yang diberikan kampus apa aja Kak? Kalau kita ikut magang sekalian MSIP gitu? Kalau benefit dari kampus itu konversi itu, jadi kita bisa konversi di full SKS, biasanya tuh 20 SKS, cuman kalau di semester aku semester 7 ini ambil mata kuliah tuh cuma magang di 16 SKS, jadi nanti dikonversi 16 SKS. Susah nggak sih Kak ambil persetujuan dari prodi? Lihat kita prodinya karena ada 3 konsentrasi ya teman-teman ya. Untuk susah enggaknya itu tergantung ya, Dosennya. tergantung dosennya. Dan tergantung cara kamu penyampaian kamu ke dosennya tuh gimana. Jadi misal nih aku misal di arsip, terus aku ngambil divisi aset di Solo Technopark tuh ada divisi aset, dan di situ ada temen aku yang jurusannya arsip UGM. Nah itu misal dia sebelumnya kamu nanya dulu ke mitra kamu, ke perusahaan yang reach out kamu tuh apakah relevan sama matkul yang di semester ini. Kalau emang iya, kamu ngomong ke Dosbing atau ke prodi, dan kamu ngomongnya tuh kayak bisa ini bisa konversi kayak gini kayak gitu. Berarti kalau kita mau nyoba ya kita reach out dulu sama dosennya ya, biar dikasih tahu juga caranya gimana gitu teman-teman, jangan bilang susah dulu. Berarti poinnya yang paling penting kita daftar MSIB, terus itu di semester berapapun bisa, asalkan
mata kuliah yang di semester itu relevan dengan pekerjaan kita. benar. Nah, setelah itu untuk masalah konversi tadi ya Kita harus konfirmasi konfirmasi ke ke dosennya, dosen. dan itu kita harus pintar-pintar tuh ngomong ke dosennya gimana. Gitu teman-teman. Tips dari Kak Vina ya. Nah, tadi kan benefit dari kampus. Kalau benefit yang kita sendiri dapetin apa Kak dari program Magang Merdeka itu? Selain BBH Iya, tadi kan selain pasti BBH orang-orang tadi. mikirnya dapat BBH dapat uang gitu Iya. kan. Selain itu kalau aku sendiri itu di situ karena aku sering ituin kunjungan, jadi aku ketemu banyak temen dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S2. Itu tuh ada ketemu sama S2 dari univ-univ negeri, ketemu dosen-dosen dari univ-univ lain kayak gitu. Terus juga selain ketemu teman-teman baru, itu teman-teman di MSIB di batchku tuh kayak seru-seru, asik-asik orangnya kayak gitu. Terus juga kita bisa jalin relasi sama mitra-mitra lain. Jadi di Solo Technopark itu kerjasama sama beberapa mitra kayak Huawei, terus apa namanya, kita ketemu pemerintah-pemerintah, ketemu kayak apa namanya, menteri-menteri itu ketemu, terus ketemu Asik banget ya ketemu Kak. orang-orang banyak juga kayak gitu sih. Wah tuh ternyata pengalaman yang didapat tuh benar-benar seru banget dan bermanfaat banget untuk diri kita ya Kak pastinya. Nah untuk tadi kan pengalaman. Nah untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya tentang apa Ini nih? agak keluar dari topik sedikit nih. Tips CV Kak Vina kemarin bisa di reach out langsung sama Solo Technopark nih. Gimana Untuk nih? CV itu aku Sebelumnya aku mau tanya, kemarin abis masukin CV kita ada wawancaranya nggak? itu tergantung mitra. Jadi ada beberapa mitra yang langsung cuman dari CV. Jadi kalau ngelihat CV-mu bagus itu langsung di ACC, langsung dimasukin ke list mereka. Ada yang pakai tahapannya wawancara, psikotes kayak gitu. Oh berarti untuk tahapannya itu tergantung dari mitra kita. Tergantung perusahaan. Nah, aku dengar-dengar juga ya untuk program MSIB itu persaingannya kan ketat ya Kak. Iya, benar. Nah, tipsnya apa nih bisa Iya nih. lolos? Untuk aku tuh karena aku sebenarnya tuh aku juga nggak pede ya buat lolos MSIB. Jadi aku daftar itu kan kita dimaksimalin kuota 22. Jadi aku daftar nggak di perusahaan gede semua. Maaf Kak, berarti satu orang tuh bisa daftar ke 22 perusahaan? Iya benar. Oh, gitu. Satu orang tuh dikasih 22 apply gitu. Jadi untuk aku tuh nggak semuanya perusahaan gede yang aku masukin. Jadi ada beberapa perusahaan yang perusahaan kecil, perusahaan menengah, terus perusahaan yang berkembang kayak gitu. Oh, berarti tipsnya kita nggak masukin semua ke perusahaan besar-besar, tapi karena harus diratain gitu ya Kak? Iya. Karena kan itu perusahaan besar kan pasti orang-orang pasti banyak peminatnya kan. Iya, Kalau iya, aku benar. sih takut ya nggak lolos itu. Kalau misalnya kita nolak itu ada konsekuensinya nggak Kak? Jadi misal nih kita diterima di perusahaan A, itu kita nggak mau ambil, ya udah dibiarin aja karena kita kalau misal dikasih kita kalau misal diterima di perusahaan A itu kita tuh dikasih batas waktu 3 hari buat jawab. Kalau kita mau ambil ya tinggal diklik iya, kalau enggak dibiarin Dibiarin aja. aja. Gitu. Cuman kalau misal kita udah ambil nih, terus tiba-tiba kita nggak mau, itu nggak boleh, itu nanti ada konsekuensinya karena kita udah tanda tangan di SPTJM itu. Oh, berarti Tanda tangan sebagai perjanjian kontrak gitu. ya. Benar. Nah, terus mungkin pertanyaannya nih Kak, Kak Vina mau kasih tips nggak sih buat adik-adik tingkatnya yang pengen Iya. magang MSIB juga, gimana Atau mau tipsnya bedah CV di sini ya, bisa yang perlu boleh. dipersiapkan dari semester-semester awal nih? Kalau menurut aku kalian tuh harus, karena misal nih kalian semester berapa? Semester 3. Aku 5. Semester 3 sama semester 5. Menurut aku kalian tuh gunain waktu luang kalian tuh buat join semacam organisasi, volunteer, atau
magang mandiri tuh bisa. Jadi kalian misal nih ini kan libur nanti di bulan Januari Februari, kalian jangan kayak tiduran, jangan kayak gitu. Jadi mumpung kalian masih semester muda, gunain waktu kalian buat join organisasi, join magang. Itu tuh penting banget karena pengalaman dari organisasi dan magang tuh penting buat kita magang wajib nantinya, buat kita kerja nantinya tuh penting kayak gitu. Nah tuh teman-teman jangan males-malesan ya berarti di Iya, kita harus semester awal. produktif. Iya. Betul. Karena kan juga ini menurut pendapat aku ya, anak-anak tuh sebagian ada yang bilang kayak ngapain join organisasi juga di lingkungan kerja nanti beda lagi. Wah, bisa di-share Kak apa nih kaitannya? Enggak kayak gitu ya. Kalau menurut aku organisasi yang aku pernah join dengan magang aku ini tuh penting banget dari segi kita kalau join organisasi kan pasti kita bangun relasi dan komunikasi dengan baik kan. Nah itu gunanya di perusahaan atau di tempat magang kita tuh kita bisa bernegosiasi, kita bisa jalin relasi dengan teman-teman kita bisa kayak nggak kagok gitu loh ketemu orang baru kayak gitu. Terus juga kita lebih belajar tentang manajemen waktu kan pasti kalau di organisasi itu kita bisa kalau di magang tuh pasti kita nerima tugas dari beberapa kayak tugasnya pasti nggak 1-2 doang, jadi ada deadline-nya kan pasti. Nah dari organisasi itu kita bisa manajemen waktu dengan baik dan diterapkan di tempat magang dan kerja nantinya itu penting banget. Nah, Tuh berarti segala sesuatu itu pasti relevan ya buat kehidupan kita ke depan nantinya. Benar. apalagi di dunia kerja tuh kita biar nggak kaget, Iya. udah terbiasa. Dunia kerja tuh makin. Iya. Dunia kerja itu merupakan langkah baru kita hidup. Nah, tadi kan udah benefit yang kayak BBH, terus pengalaman, terus kalau untuk sertifikat gitu ada nggak sih Kak? Itu menurut aku juga penting ya karena pasti kalau mitra kita nggak tahu D4 itu kan kita D4 ya. Kalau mitra kita nggak tahu D4 tuh pasti kayak nyepelein D4 tuh apa sih? Underestimate istilahnya. Pasti underestimate kan. Nah, kalau mitra kita tahu pasti mitra kita tuh nanya, kamu tuh di vokasi di D4 tuh udah belajar apa aja. Nah, kita bisa buktiin dengan sertif kita. Kayak kita punya sertif public speaking misal atau digital marketing, itu penting banget apalagi itu BNSP kan. Dan aku mau sedikit cerita ya, di Solo Technopark juga buka sertifikasi juga BNSP juga, itu khusus buat perusahaan Pertamina. Jadi Solo Technopark juga kerjasama sama Pertamina. Jadi menurut aku penting juga karena mas-mas atau mbak-mbak yang kerja di Pertamina tuh kalau mau ambil project, kerjaan gitu, itu harus punya sertifikasi dulu. Jadi mereka tuh belajar dulu, ambil sertif dulu di STP atau Solo Technopark itu, baru mereka bisa ambil kerjaan suatu project itu, kayak gitu. Jadi penting. Kalau boleh tahu, Solo Technopark tuh perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Kak sebenarnya? Kita tuh punya beberapa klaster kayak bisnis, terus teknik, terus iptek, terus kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh punya beberapa gedung juga, kerjasama sama beberapa mitra, salah satunya tuh Pertamina itu. Nah, Pertamina itu kalau mau sertifikasi, mau ambil project itu di STP. Oh, kayak gitu. Jadi menurut aku penting buat sertifikasi itu ya karena aku ngelihatnya orang yang udah kerja aja butuh sertif, apalagi kita gitu loh. Berarti pengalaman kita itu tuh harus benar-benar dipersiapkan ya Kak, buat dunia kerja kita ke depannya. Tadi sempat aku potong nih tentang CV-nya Kak Vina nih. Poin-poinnya apa aja Kak kemarin sampai bisa langsung di reach out sama Solo Technopark? Kalau CV aku tuh pakai ATS friendly template-nya. Terus juga bahasanya yang bahasa Inggris karena menurut aku lebih profesional pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia walaupun kita orang Indonesia ya. Yeah. Terus
aku masukin pengalaman-pengalaman kayak organisasi, terus kepanitiaan yang pernah aku ikutin tuh apa aja, terus juga pengalaman volunteer kalau ada, terus juga sertifikasi itu penting banget, terus juga aku nge-highlight beberapa poin-poin penting gitu. Kita kayak misal kita tuh pernah bikin project apa tuh selama kuliah, itu aku masukin. Jadi biar orang-orang tuh tahu kalau misal nih aku kan nggak pernah magang, jadi kayak kamu tuh punya bekal apa toh, kan orang-orang mikirnya harus punya bekal magang dulu. Nah di situ aku nge-highlight tuh beberapa mata kuliah yang pernah aku jalani, terus juga project-projectnya kayak misal bikin konten, bikin film, itu aku masukin. Salah satunya kayak gitu. Mungkin kalau dari aku pertanyaannya cukup. Mungkin untuk penutup Kak Vina bisa kasih tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton. Buat kalian kalau misal takut buat magang atau buat magang MICB itu, menurut aku coba dulu selagi ada waktu dan selagi ada waktu, coba dulu. Terus juga menurut aku kalian tuh gunain waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Misal liburan nanti tuh gunain buat magang mandiri sebulan 2 bulan tuh bisa. Jadi kayak jangan males-malesan, karena aku sendiri pun ngerasa aku magang ini tuh kurang. Jadi kayak aku harus punya pengalaman magang-magang yang lebih banyak lagi. Jadi buat kalian yang apalagi kalian masih semester muda, kayak gunain waktu luang kalian tuh buat magang atau ikut kepanitiaan organisasi, itu penting banget. Mungkin magangnya bisa dimulai dari yang unpaid dulu. Ya kan Kak, yang penting pengalamannya. Iya, yang penting pengalamannya, walaupun cuma sebulan tuh penting. Oke. Nah, mungkin sekian episode 6 bareng Kesma dan juga Kak Vina. Sebelumnya aku ucapin makasih banyak buat Kak Vina karena udah datang. Terus terima kasih juga Kesma udah mau collab nih sama Humas. Makasih juga Humas atas waktunya dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Banyak banget loh ini yang kita dapat dari Kak Vina ya. Bermanfaat banget kan ilmunya. Jadi teman-teman benar-benar pertanyaan yang sering kita dapetin dari teman-teman nih udah terjawab sama Kak Vina. Mulai dari gimana cara kita reach out dosen, gimana prosedurnya, gimana keadaan kerja di sana gimana, sampai kita bedah CV-nya Kak Vina. Oke, mungkin Kak Vina juga terima pertanyaan kan nih kalau ada teman-teman yang mau nanya. Kalau yang mau nanya-nanya itu boleh banget. Mungkin teman-teman yang bisa yang kepo buat magang Merdeka gimana bisa tanya ke Kak Vina langsung aja ya. Bisa klik link di bawah sini. Mungkin Instagramnya Kak buat teman-teman itu yang mau tanya. Mau di spill. Kak Vina kalau berkenan spill. Boleh, Instagramnya @dewayanivina. Itu kalau mau nanya-nanya boleh banget. Tuh. Nah teman-teman, sekian podcast bareng Kak Vina dan juga Kesma. Terima kasih karena kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.